ekonomi itu selalu berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam. Betul ya? Tadi misalnya saya bilang airnya jelas dari alam, botolnya juga dari alam. Nah, sehingga kalau kita gambarkan dalam grafik gitu ya, maka sumber daya alam ini lama-kelamaan akan habis dia. Sampai pada satu titik tertentu ini tidak boleh sampai zero, sampai habis. Itu di satu sisi. Di sisi lain, dampak yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi itu pun akan meningkat, gitu ya. Cemarannya, limbahnya itu akan meningkat, dan ini pada suatu saat akan juga mencapai pada titik kritis. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Di satu sisi sumber daya alam tidak boleh turun drastis terus, di sisi lain dampaknya pun tidak boleh meningkat terus. Nah, inilah yang harus kita jaga, dan inilah yang disebut dengan ketahanan. Jadi yang disebut dengan sustainability, keberlanjutan, sebetulnya adalah menjaga agar ini tidak turun drastis, ini tidak naik drastis. Kira-kira begitu ya. Pernah dengar istilah sustainability? Keberlanjutan, pertanian yang berkelanjutan itu seperti apa misalnya? Pertanian yang tentunya tidak mengeksploitasi berlebih sumber daya alam, gitu ya. Pertanian yang sebaliknya juga tidak akan menghasilkan cemaran yang berlebihan. Sehingga pertanian, dunia pertanian itu juga tidak hanya untuk kehidupan sekarang, tapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Itulah yang disebut dengan sustainability. Nah, kalau kita lihat, coba lihat dampaknya, limbahnya ya, dari kegiatan ekonomi itu sangat luar biasa ya. Ada di sungai, di sawah, di laut. Ini harus kita perhatikan, dan bahkan jenis limbah yang dihasilkan itu cenderung tidak bisa diurai. Kalau daun itu bisa diurai, sisa makanan bisa diurai, tapi kalau plastik itu tidak bisa diurai. Nah, kemasan-kemasan hasil kegiatan ekonomi kita itu cenderung tidak bisa diurai. Baik. Nah, dan itu kemudian yang sekarang telah banyak menimbulkan petaka bagi kita. Kalau di dalam Islam itu tercantum di dalam Ar-Rum 41 bahwa kerusakan di darat dan di lautan itu sebetulnya disebabkan karena ulah manusia. Contohnya ini, mungkin pernah lihat yang viral ya, terkait dengan Sungai Citarum maupun TPA Sarimukti ya. Ada yang sudah pernah berkenalan dengan ini? Kelihatan kan? Saya Prima Mayaningtyas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Sekarang saya berdiri di tengah tumpukan sampah di TPPT Sarimukti. Saya berdiri di atas ketinggian sampah 50 meter. Dan Anda bisa lihat bahwa Sarimukti ini sudah overload kondisinya. Kami melayani dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Cimahi. Dan upaya yang dilakukan dengan hal adalah melakukan perluasan dan peningkatan kapasitas, tapi dengan intensitas timbulan sampah yang semakin hari semakin bertambah. Sementara sarana prasarana kami terbatas, pembangunan jalan masih belum bisa dilakukan. Sarana dan prasarana lain, alat berat, alat angkut, dozer, dan beberapa alat berat di sini masih kondisinya sangat terbatas dan kondisinya sudah tidak laik bagian besar. Sehingga saya mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota yang buang sampahnya di
semuanya orang Bandung atau ada yang luar Bandung? Ada yang luar Cimahi Pak, saya mah. Bandung Raya kan? Iya. Jadi ini yang merasakan adalah Bandung Raya. Iya. Ya. Nah, Sari Mukti itu, TPA Sari Mukti yang sebetulnya itu adalah TPA sementara 2005. Kapasitasnya itu hanya disiapkan untuk 4 juta ton. Tapi sekarang sudah terisi 14 juta ton. Jadi ya wajar kalau kemudian itu sangat darurat dan sebetulnya itu sudah tidak memungkinkan lagi seharusnya untuk digunakan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sebetulnya terkait dengan urusan sampah dan kemudian tadi masalahnya sudah terlihat terkait dengan TPA Sari Mukti. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah merubah mindset kita. Ya, tahu mindset apa itu? Pola pikir, sudut pandang, ya, cara pandang gitu ya. Nah, ini yang memang sulit gitu ya. Nah, misalnya contoh ini nih. Ketika kita menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan, apa yang terjadi? Seperti yang saya lihat mungkin di sini, Jepangnya dari mana? You can speak Indonesia, English, Sunda, Canggih, Cimahi? Indonesia bisa. Bisa ya? Oke. Saya pernah ke satu sungai di dekat apa namanya itu? Di Jepang itu namanya Murasaki ya. Murasaki ya. Murasaki Gawa. You know Gawa? Gawa ya. Murasaki Gawa gitu ya. Itu sungainya bersih. Ini di tengah kota ya. Kemudian juga di Australia. Saya pernah belajar di Australia, saya jalan-jalan ke berbagai daerah. Di sana tuh sungainya bersih gitu ya. Sementara kalau di kita ini kayak gini, sungainya sama, airnya sama, tapi penuh dengan sampah siapa? Sampah masyarakat ya. Ini beda mindset. Yang satu menjadikan sungai itu sebagai sumber kehidupan, yang kedua di kita sampai itu sungai itu tempat pembuangan. Jadi sebetulnya kita mau pilih masalah atau berkah itu adalah pilihan kita. Kalau mindsetnya seperti ini, maka insya Allah berkah. Tapi kalau mindsetnya begini, maka musibah yang kita hadapi. Ya. Berbicara mengenai sungai itu, air itu adalah sumber kehidupan. Sebetulnya itu adalah ajaran Islam. Waja'alna minal ma'in kulla syai'in hayyin. Kami jadikan air itu adalah sumber dari segala yang hidup. Al-Anbiya ayat 1. Apalah yu'minun? Apakah kalian tidak beriman? Jadi sebetulnya ini contoh ketika mindset kita salah, maka perbuatan kita juga akan salah, begitu ya. Akibatnya ketika mindset sungai itu tempat pembuangan ya seperti ini. Sungai-sungai di kita cenderung kotor, begitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Begitu juga sampah ya. Jadi sampah pun mindset orang itu akan ada dua biasanya. Pertama adalah sampah itu hanya buang. Ya. Adik-adik kalau habis minum botol di botol ya. Seperti ini lem mineral ya. Botolnya kan nggak dimakan. Gitu ya. Yang ada di pikiran kita apa? Seringkali buang ya. Padahal di sisi lain ada orang yang berpikir itu untuk uang. Coba lihat pemulung, meskipun susah payah dia ngambil ya, disolokan dia ambil. Karena yang dipikir, jadi kalau digambarkan gitu ya, teng gitu ya, tweet gitu ya, yang terbayang itu beras, yang terbayang itu adalah uang. Itu bagi pemulung. Kalau kita ya hanya berpikir buang. Mindset buang ini berpengaruh pada watak kita. Ketika kita hanya buang, maka ya begini, betul ya, habis minum buang, ya. Makanya tadi saya memulai jangan buang. Jadi istilah buanglah sampah pada tempatnya itu ganti sekarang. Simpanlah sampah sesuai dengan jenisnya. Ya, kalau kita akan memberdayakan sampah itu menjadi sesuatu. Kalau buang ya begini, tak berdaya itu sampah. Berujung di TPA, berujung di sungai, berujung di laut. Apa yang terjadi? Pencemaran lingkungan, gitu ya. Wadah sudah disediain, kadang-kadang peduli amat, betul? Kan di kita sudah banyak tuh wadah sampah ya, Cimahi, di Bandung, gitu ya. Di mana-mana saya lihat wadah sudah bagus disediakan, bahkan mahal, tapi ternyata itu tidak efektif, gitu ya. Kenapa? Karena tadi mindsetnya hanya buang dan buang. Bahkan akibat paradigma buang tadi, masyarakat kita
punya penyakit namanya NIMBY syndrome. NIMBY itu not in my backyard. Yang penting tidak ada di rumah gue. Betul? Yang penting tidak ada di Bandung. Yang penting tidak ada di Cimahi. Kedua di Sarimukti mah. Benar tidak? Ini sekarang yang terjadi. Ya. Nah, contohnya gelagatnya seperti ini. Meskipun sudah ditulis dilarang buang sampah di sini, tetap banyak sampah. Ya, itu NIMBY syndrome. Meskipun udah ditulis dilarang buang sampah di sini kecuali anjing, banyak sampah. Jadi yang buang sampah siapa? Anjing. Aku ya. Meskipun sudah diancam keras gitu ya, siapa buang sampah di sini satu keluarga akan mati. Banyak sekali ya yang seperti ini tuh misalnya yang saya lihat di masyarakat. Dilarang buang sampah di sini, berani buang sampah di sini nyawa taruhannya. Dibacok warga, jangan salahkan kamu. Ini NIMBY syndrome. Ini ada di komplek di sana, dekat sini ya, di Permata begitu ya. Kemudian pembuang sampah sembarangan dikutuk orang banyak. Lihat buktinya nih. Saya motret juga ya. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Sampai seperti itu ya. Kemudian orang yang buang sampah di sini tidak selamat dunia dan akhirat. Padahal sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini didoakan tidak selamat dunia akhirat. Padahal dalam Islam itu Rasulullah pernah menyampaikan, kata Rasulullah, hindarilah kutukan orang-orang banyak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dikutuk orang banyak? Yang dikutuk orang banyak itu adalah yang membuang kotoran di tempat orang bernaung dan berteduh. Kalau sampah itu kotoran bukan? Kotoran. Jadi kata Rasulullah, memang orang yang seperti itu layak dikutuk orang banyak. Nah ini nyambung sebetulnya, makanya kenapa Islam itu rahmatan lil alamin kalau dijalankan dengan benar. Ya, jadi saya ingin mengawali apa yang saya sampaikan terkait dengan sampah. Sebetulnya dari ini kita mengupgrade dulu kalau seorang muslim dari sisi akidahnya dulu ya. Baik, nah dalam konteks paradigma tadi mengelola sampah pun sekarang ini umumnya masih menggunakan paradigma lama. Paradigma lama itu seperti apa? Tadi yang saya sebut linear system, one way economy ya. Sumber daya alam kita eksploitasi, kita eksplorasi untuk apa? Untuk botol, untuk minum. Tapi kemudian berujung di TPA, berujung di sungai, berujung di laut. Itu yang disebut dengan one way economy. Ini telah berdampak pada kondisi kita, terutama sampah. Lihat saja TPA Sarimukti yang makin penuh tadi ya. Itu karena one way economy, karena linear economy gitu ya. Kalau kita hanya berpikir TPA atau istilah lain end of pipe treatment gitu ya, maka bisa jadi kita itu akan tertimbun oleh sampah kita sendiri. Timbulan sampah per orang per hari di kita itu sekitar 0,6-0,7 kilogram per orang per hari. Kalikan dengan jumlah penduduk Kota Bandung dengan 4 sekian juta penduduk akan ketemu angka sekitar 1.300 sampai 1.600 ton per hari. Itu Kota Bandung. Itu per hari. Sampah Kota Bandung kalau tidak diangkut ke TPA, dibiarkan di lapangan sepak bola, tiap hari akan ada segini. Dipenuhi oleh sampah selapangan sepak bola. Bayangkan selama sebulan, bayangkan selama setahun. Itu kalau tidak diangkut. Jadi kalau kita hanya mengandalkan TPA dan TPA bermasalah, maka bisa jadi kita akan tertimbun dengan sampah kita sendiri. Kira-kira begitu. Itu kalau berpikirnya hanya NO5. Di samping itu, TPA itu sering menjadi apa namanya? Sesuatu yang tidak apa namanya itu, masyarakat sekitarnya tidak berkenan. Makanya seringkali demo gitu, terutama di Sarimukti. Dan ini adalah kondisi TPA Sarimukti yang tadi videonya sudah saya sampaikan. Ya, sudah sangat darurat, super darurat. Itu sudah tidak layak lagi. Sedangkan di sisi lain yang jadi gantinya nanti Legok Nangka di Nagrek itu baru bisa beroperasi 2028. Itu bisa dibayangkan sekitar 5 tahun ke depan, maka Bandung Raya akan menghadapi masalah dalam mengelola sampah. Oleh karena itu, maka kehadiran para mahasiswa dan ibu-ibu sekalian ke sini sebetulnya juga dalam rangka edukasi bagaimana kita mentreatment sampah. Karena sekarang sampah yang masuk ke TPA Sarimukti dikurangi iritasinya, dan untuk sampah organik itu dilarang masuk ke TPA. Sudah ada pelarangan dari Gubernur Jawa Barat. Masalahnya adalah harus bagaimana. Nah, ini penting gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, meskipun atau di luar masalah TPA,
Juga kalau kita perhatikan sampah kita memang seringkali berujungnya itu di sungai, bukan seringkali ya, umumnya sebagian besar mayoritas itu berujung di sungai, di laut gitu ya. Dari data yang saya peroleh dari Kementerian Kemaritiman gitu ya, maka sampah banyak end up di laut gitu ya. Dan juga di saluran air, di sawah, terutama plastik. Jadi plastik ini sebetulnya sekarang sudah dalam kondisi kritis ya, karena plastik itu kan material yang tidak mudah hancur. Ketika masuk ke sawah, dia akan tertimbun di tanah dan tanah menjadi tidak subur. Mungkin ini menjadi concern ya bagi para petani. Kalian kan ada di lingkungan Fakultas Pertanian ya. Kalau kita perhatikan lahan-lahan sawah sekarang, para petani ketika nyangkul itu seringkali menemukan plastik. Karena para petani ketika ke sawah, kalau dulu zaman saya kecil, petani ke sawah itu bawa makanan pakai rantang. Sekarang pakai kantong kresek. Habis makan kreseknya lung begitu saja, tanpa disadari ketika nyangkul tertimbun. Dan pada saat dicangkul lagi tahun depan ada lagi tuh kresek. Terus saja begitu. Jadi kresek itu tidak mudah hancur. Kira-kira itu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat yang diturunkan turun-temurun sebetulnya bukan harta benda, tapi plastik. Ya, karena plastik tidak mudah hancur. Sehingga plastik menjadi ancaman sekarang ini. Oleh karena itu maka perlu kita mengurangi penggunaan plastik, terutama plastik yang sekali pakai, single use ya. Kalau PET seperti ini bisa didaur ulang, tapi kemasannya nggak bisa, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena itu maka kita harus menggunakan paradigma baru, dan peraturan perundang-undangan pun sudah menggunakan paradigma baru. Dalam Undang-Undang 18 sudah disampaikan mengelola sampah itu ada dua. Satu adalah pengurangan, yang kedua adalah penanganan. Yang sekarang kita lakukan, wadah kumpul angkut bawa ke TPA itu penanganan. Itu penanganan. Nah, yang perlu dilakukan masyarakat itu adalah pengurangan. Jadi kita akan bahas ini aja nih. Bagaimana pengurangan sampah itu harus kita lakukan. Dan pengurangan sampah itu hukumnya wajib. Di pasal 12 ya Undang-Undang 18 bahwa setiap orang itu wajib melakukan pengurangan sampah. Bagaimana melakukan pengurangan sampah? 3. Yang pertama adalah mencegah. Kalau bisa mah tidak nyampah gitu ya. Itu namanya reduce. Yang kedua adalah mengguna ulang atau mendaur ulang, dan yang ketiga adalah mengguna ulang atau memanfaatkan kembali. Ini yang kemudian dikenal dengan 3R. Reduce, reuse, recycle. Jadi kalau saya bilang salam 3R, jawabannya apa? Reduce, reuse, recycle. Coba saya tes supaya nggak ngantuk. Salam 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce dulu. Reduce, reuse, recycle. Salam 3R. Reduce, reuse, recycle. Nah ini kalau di Kota Bandung kemudian diistilahkan dengan Kang Pisman. Pernah dengar Kang Pisman? Apa Kang Pisman? Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Itu sama ya. Jadi dulu 2019 saya masih Kang Pisman sampai ke kota Yokohama di Forum Asia Pasifik ya, Forum Ekobisnis Asia Pasifik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sampah itu adalah hasil dari kegiatan ekonomi. Apakah kemudian kegiatan ekonominya harus kita hilangkan demi lingkungan? Tidak juga. Karena apa? Manusia hidup tetap perlu makan, perlu ekonomi. Nah, oleh karena itu maka upaya harus kita lakukan adalah upaya kompromistis, mengambil jalan tengah antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Dan circular ekonomi atau apa namanya itu ekonomi sirkular itu sesungguhnya adalah satu metode pendekatan untuk mengambil jalan tengah. Ekonomi jalan tapi lingkungan juga diperhatikan. Nah, apa bedanya? Tadi saya sudah jelaskan. Jadi yang semula one way ekonomi seperti ini kemudian berubah menjadi circular ekonomi ya. Baik. Nah, saya coba melihat bagaimana implementasinya. Ini contoh misalnya bagaimana mengelola sampah secara terintegrasi dengan pendekatan ekonomi sirkular. Jadi sampah di hulu di masyarakat itu dipilah, sedapat mungkin dipilah begitu ya. Kemudian dikumpulkan, tapi dikumpulkannya itu harus sudah terpilah. Kemudian dibawa ke tempat pengolahan ya. Dibawa ke tempat pengolahan misalnya ke sini ke TPS 3R ya. Untuk sampah jenis tertentu dibawa ke bank sampah ya. Kemudian nanti
dari TPS 3R yang dibuang ke TPA itu tinggal residunya saja. Jadi yang TPA itu sebetulnya yang ini ya, ini tinggal residunya saja gitu ya. Kemudian bagaimana prakteknya di rumah ketika kita menerapkan itu? Yang pertama adalah mencegah. Mencegah itu dimulai dari kalau bisa mah tidak nyampah. Mulai dari apa? Dari sampah makanan. Karena sampah makanan itu adalah sampah yang cukup besar dihasilkan oleh kita. Kompas pernah merilis ya, sampah sisa makanan per tahun di Indonesia kalau dirupiahkan itu sekitar 300 triliun. Jadi sampah sisa makanan dengan segala macam sistemnya, kan makanan itu ada beras, ada telur. Beras kan nggak ujuk-ujuk jadi beras. Ada sawah, ada biaya, ada pupuk dan lain-lain. Itu semua ya yang jadi sampah itu kalau dihitung secara ekonomi gitu ya dalam setahun, maka uang yang dibuang percuma itu sekitar 300 triliun. Nah itu dari sampah makanan. Oleh karena itu maka kalau kita punya makanan biasakan dihabiskan, jangan bersisa gitu ya. Kemudian plastik yang sekali pakai terutama ya, misalnya apa, kresek kan sekali pakai. Belanja dari pasar, dari warung, bawa belanjaan, plastiknya itu nggak dipakai, dibuang. Ya, saya pernah survei hampir 85% warga masyarakat plastik itu dibuang, gitu ya. Maka ganti ketika kita ke pasar pakai apa? Goodie bag. Ganti dengan tote bag, gitu ya, dengan eco bag. Kalau kita beli makanan ganti pakai tumbler. Apa namanya itu? Misting. Ya. Kalau kita minum seperti ini, ganti pakai, makanya di Unisba mahasiswa baru itu dibagi ini nih. Dibagi ini dan di setiap sudut itu disediakan dispenser otomatis menggunakan kartu mahasiswa. Ditempelin kartu mahasiswa, nanti keluar air siap minum. Gitu ya. Nah, itu jadi mahasiswa baru itu dibagi ini. Kalau ini khusus di Fakultas Teknik ya, kalau ini. Jadi membiasakan untuk tidak menggunakan AMDK, air minum dalam kemasan gitu ya. Oke. Nah, jadi ini membiasakan hal-hal demikian dalam rangka mengurangi plastik ya, terutama plastik sekali pakai. Makanan yang dibungkus dengan menggunakan plastik itu juga dihindari. Ya, gunakan daun. Styrofoam sering nggak beli cilok? Seblak gitu kan ya. Padahal sebetulnya styrofoam itu nggak bagus kan. Orang-orang teknik pertanian itu harusnya tahu bahwa sebetulnya makanan yang dikemas dengan menggunakan styrofoam itu tidak sehat. Tapi kita tetap gunakan gitu anehnya tuh ya. Baik. Nah, jadi kenapa plastik menjadi concern? Karena tadi plastik itu ketika dibuang itu akan mencemari lingkungan. Dan ini adalah salah satu contoh plastik yang ternyata memusnahkan ya habitat di laut. Ini ada kasus di Wakatobi, ikan paus yang mati. Pas dibongkar itu isinya plastik ini. Isinya itu plastik. Plastiknya masih utuh. Dan ada tulisan plastiknya itu WCM. Ayo siapa yang mau? Jadi plastik yang dibuang dari Bandung itu bisa jadi ke Sulawesi. Nah itu terkait dengan mencegah. Jadi kalau bisa tidak menggunakan plastik gitu ya. Kemudian kalau sudah terlanjur ada sampah, maka apa yang harus kita lakukan? Memilah. Ya. Jadi sampah harus dalam keadaan terpilah. Biasanya di rumah, di sekolah, di kampus berapa memilah? Suka dipilah nggak? Itu masalahnya. Jadi harus memilah, karena memilah itu hukumnya wajib. Ibarat mau sholat, wudhu itu sebuah keharusan. Memilah itu kalau menurut peraturan pemerintah itu 5 memilah. Tapi 5 itu repot ya. 3 saja. 3 itu apa? Organik. Yang kedua layak daur ulang. Yang ketiga lainnya. Tolong diingat-ingat ya. Sampah organik tahu kan ya? Nih, ini sampah organik, sisa makanan, daun. Sampah organik itu umumnya dibagi 2. Ada sampah dapur sisa makanan atau food waste, ada sampah taman.
Kalau sampah dapur, sisa makanan itu mudah bau. Kalau sampah taman itu tidak mudah bau, tapi sama-sama organik. Berapa komposisinya sampah organik tuh? Kalau lihat di kota Bandung, Cimahi, pokoknya Bandung Raya itu kira-kira 50%. Jadi 50% sampah kita itu sebetulnya organik. Terus yang kedua ada sampah layak daur ulang. Contoh PET, kardus, logam, itu layak daur ulang. Itu hanya 24%. Dan sisanya residu. Residu apa? Masker, tisu, terus apalagi kemasan, ya, kresek yang sudah tidak layak, ya, cangkang kopi dan lain-lain. Nah itu cara memilah. Jadi sebetulnya di rumah itu, ya, yang harus kita pahami ketika memilah itu bukan ngaduk-ngaduk sampah, tapi merubah budaya cara nyimpen sampah. Kayak di rumah saya, di dapur itu ada ember, kemudian ada karung, kemudian ada yang residu. Jadi kalau si sampah-sisa makanan, masak gitu ya, itu masukin ke ember. Kalau sampah yang masuk ke bank sampah itu masukin ke karung, sisanya ada wadah sampah lain lagi. Gitu. Jadi merubah cara menyimpan, bukan mengaduk-aduk memilah-milah begitu, bukan ya. Oke, kayak tadi itu habis makan langsung dimasukkan sesuai dengan yang saya arahkan tadi. Jadi itu adalah pembiasaan yang harus kita mulai sejak dari rumah. Jadi kalau menurut peraturan pemerintah sebetulnya 5. Kalau di Unisba ini kayak gini. Jadi ada 3 jenis ya. Jadi ada sampah organik, anorganik, ada sampah lainnya, gitu ya. Kemudian, nah kalau di Jepang kan, ya di Jepang itu udah terbiasa milah sampah kan ya. Bahkan di Jepang itu memilah, kalau saya lihat di depan supermarket itu sampai 20 wadah. Tutupnya terpisah, tisu terpisah, sedotan terpisah. Mereka sudah terbiasa memilah. Karena ketika dikumpulkan itu hari-harinya berbeda. Hari Senin kaleng, hari Selasa kertas, hari Rabu lain lagi. Jadi itu cara memilah di negara lain ya. Jadi ini kalau saya lihat ya, di Jepang di depan supermarket itu hampir 20 wadah gitu ya. Nah, memilah sampah tidak harus pakai wadah yang bagus. Bisa saja sederhana pakai karung seperti ini. Di desa-desa saya bina seperti ini. Jadi ada beberapa desa termasuk di kampung saya. Di kampung saya membangun masjid raya itu juga dari sampah gitu yang dikumpulkan gitu ya. Dengan cara seperti ini di tiap kampung disediakan wadah-wadah yang terpilah gitu. Nah, kalau di RW kita di sini cara milah itu begini. Jadi yang sampah organik umumnya masukkan ke ember yang warna hijau, sampah daur ulang masukkan ke karung, residunya itu disimpan depan rumah. Ini nanti diangkut ke TPA oleh PTD. Jadi itu adalah budaya yang harus kita lakukan di setiap sumber sampah. Nah ini tadi komposisi sampah ya. Ini perlu kita ketahui karena nanti kita akan treatment selanjutnya, begitu ya. Sekarang kalau kita sudah pilah bagaimana? Jangan dicampur lagi. Kalau dikasihkan ke bank sampah dicampur lagi itu. Terus gimana caranya kita olah? Gimana cara ngolahnya? Ini sampah organik misalnya ya. Sampah organik itu biasanya diolah jadi apa? Pupuk. Ada yang jadi kompos, ada yang jadi biogas. Ya. Nah ini contoh sampah organik ya. Cara ngolah organik itu secara umum saya sampaikan 3 saja di sini. Ada pendekatan aerobik, biasanya jadi kompos. Nanti kita akan lihat di sana, di lahan sebelah sana. Di sini ciri khasnya menggunakan bata terawang. Ya, bata terawang seperti apa nanti kita lihat sana. Dan sekarang sudah dikembangkan menjadi Satori komposter. Ya, itu cara mengolah organik dan itu sudah diterapkan di berbagai kota kabupaten di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah biodigester. Contoh misalnya ini. Ini kok nggak dimasak ya airnya? Kok malah ada katel ya? Mau goreng. Mang Diman? Mang Diman mana? Oh, candak kangge masak air Mang di bumi. Sanes iya Mang. Iya dicandak deh Mang. Kangge masak air gitu. Kan kopi namanya nyandak tadi kan? Nyandak. Jadi kalau pengomposan itu metodenya aerob. Kalau ini anaerob. Nanti kita sambil praktek di lapangan ya. Dan yang ketiga ini yang sekarang lagi ngetren namanya bioconversion, pakai maggot. Jadi kalau ini pakai bakteri, kalau ini pakai
lalat, itu BSF. Ya. Nah, cara ngolah organik itu banyak. Yang pertama, yang sering saya perkenalkan tuh ada takakura. Keranjangnya seperti ini nih, takakura nih. Takakura tuh kayak gini nih, keranjang takakura. Gitu ya. Kenapa disebut takakura? Karena yang mengembangkannya Pak Takakura. Gitu ya. Ini orangnya, orang kita Kyushu. Takakura ketemu Satori jadi Takatori. Jadi saya di kampus sekarang sedang penelitian mengembangkan menggunakan bakteri yang dikembangkan dengan Pak Takakura. Gitu ya. Jadi saya sudah selama dari 2012 saya kerjasama dengan beliau. Ini biasanya diterapkan di sekolah-sekolah adiwiyata. Jadi nanti kalau mau lihat bagaimana pembiakan bakteri dengan menggunakan yogurt, insya Allah nanti kita akan kembangkan di kampus Unisba kerjasama dengan kita Kyushu University. Nah itu cara takakura. Yang kedua, kita bisa bikin biopori. Biopori itu lubang-lubang di depan rumah biasanya. Kayak gini nih, ini ada lubang-lubang. Ini biopori. Jadi dulu saya di RW itu mewajibkan warga minimal punya 2 lubang biopori. Kalau ini untuk ngolah organik, kalau ini selain ngolah organik juga untuk resapan air. Gitu ya. Kemudian cara ketiga itu bisa dengan menggunakan drum ini. Ya, bisa menggunakan drum membuat kompos itu. Nah, bisa juga dengan loseda. Tahu loseda? Jadi di kota Bandung ini banyak yang menggunakan lodong. Bisa juga menggunakan kang empos. Menggunakan kang empos gitu ya. Empos itu ember jadi kompos. Itu kang empos. Jadi sekarang ini di kota Bandung segala upaya dilakukan oleh masyarakat karena dilarang. Saya nggak tahu di UICM sudah ngolah organik atau belum. Itu harus dilakukan. Kalau kami di Unisba ini punya pasukan mahasiswa namanya Clean and Green Team. Kemudian nanti yang mengolahnya itu ada tim khusus mengolah organik gitu ya. Kita punya saung kompos di belakang psikologi. Nanti bisa dilihat. Sekarang saya mendapatkan dana hibah dari RBPM untuk mengembangkan jenis mengolah organik kerjasama dengan kita Kyushu University. Gitu ya. Nah, kalau di sini di RW ini menggunakan bata terawang. Nanti kita lihat langsung di lapangan ya, bata terawang. Dan yang berikutnya adalah biogas seperti ini. Nah, hasil dari olah organik kita bisa manfaatkan langsung. Ini contoh misalnya saya di Ranca Ekek ya dengan Coca-Cola, kita memanfaatkan kompos untuk pertanian organik. Gitu ya. Dan begitu juga dari maggot ya. Dari maggot pun sangat bagus untuk dikembangkan tidak hanya untuk pertanian tapi juga untuk peternakan dan perikanan. Nah, di sini kita sudah mulai sejak tahun 2015. Jadi tanaman-tanaman sayuran yang kita kembangkan di sini dihasilkan dengan menggunakan kompos gitu ya. Nah, selain sayuran juga ada tanaman obat keluarga, toga begitu ya. Dan saya dapatkan dari masyarakat juga. Mahalnya harga cabai dan sayur mayur dapat mencontoh metode satu ini. Seorang warga di desa Tanggulya, Kecamatan Kamprak, Kabupaten Bandung Barat merintis saung dan taman edukasi untuk membangun ketahanan pangan di wilayahnya. Di tempat itu, warga pun dapat memperoleh sayur dan bahan obat dengan gratis. Di tengah mahalnya harga cabai dan sayur mayur, warga Komplek Puri Cipageran Indah 2, Desa Tani Mulya, Kamprak, Kabupaten Bandung Barat, hingga dengan mudah mendapatkan cabai dan sayuran lainnya secara gratis. Cabai dan sayuran tersebut bebas dipetik di saung dan taman edukasi Muhammad Fatori, perintis ketahanan pangan di komplek tersebut. Di taman edukasi inilah Muhammad Fatori mengajak warganya menanam beragam tanaman sayur dan obat. Tanaman sayur dan obat yang ditanamnya seperti cabai, daun bawang, seledri, tempuyung, kamboja, ginseng, hingga kunyit. Dalam penanaman, mereka tidak menggunakan bahan tambahan seperti pupuk ataupun jenis kimia, tapi memanfaatkan sampah organik yang telah diolah menjadi kompos. Alhasil, tanaman obat dan sayuran pun tumbuh subur. Menurut Muhammad Fatori, dengan luas lahan 500 meter persegi, hasil tanaman cabai dan sayur-sayuran cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Terlebih kualitasnya cukup bagus karena tidak menggunakan zat kimia. Oke, lihat aslinya saja ya. Jadi ini contoh saung edukasi. Kalau ini saya di mana tuh? Oh, masih nggak jalan ya.
di Desa Wantilan. Ya. Kalau di Desa Wantilan ini bahkan sampai ke granul. Jadi dari kompos dikembangkan menjadi granul. Orang-orang pertanian harusnya paham ini ya. Ini ada di TikTok saya. Silakan dibuka, jangan lupa like dan subscribe. Dan ini mengolah sampah organiknya menggunakan bata terawang. Dan ini adalah hak paten saya. Dan airnya dibuat granul setelah ditambah dolomit dan nutrisi. Dan kalau sudah seperti ini sudah setara dengan pupuk. Jadi saya kira kalau ini bisa kita kembangkan, maka ini bisa untuk mewujudkan ketahanan petani, gitu ya. Jadi kalau saya punya ini contoh sawung edukasi ini kan sebenarnya dirancang untuk juga mewujudkan ketahanan pangan, gitu ya. Baik, jadi itu. Nah ini secara lebih luasnya ini yang di Desa Wantilan itu. Berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Desa Wantilan, Kecamatan Cipunde, Kabupaten Subang. Sebagai sebuah desa yang masuk dalam wilayah Subang Smart Pollutant City yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, maka Desa Wantilan menghadapi permasalahan lingkungan, terutama masalah sampah, sebagai konsekuensi dan pemukiman tersebut. Untuk membantu menyelesaikan masalah sampah yang dihadapi masyarakat Desa Wantilan, maka tim kedai Reka Unisba yang dipimpin oleh Dr. Insinyur Muhammad Satori itu yang bermitra dengan BUM Desa Jawa Wantilan menyusun Reka Cipta dengan judul pengembangan desa wisata edukatif ramah lingkungan dengan pendekatan ekonomi sirkular dan ekonomi hijau di Desa Wantilan. Reka Cipta ini dirancang dengan prinsip bahwa cara pandang sampah yang tidak hanya dipandang sebagai permasalahan lingkungan, tetapi juga dipandang sebagai potensi ekonomi atau sebagai sumber daya. Cara pandang ini memastikan bahwa sampah tetap berada dalam siklus ekonomi yang dapat bermanfaat secara ekonomi semaksimal mungkin. Reka Cipta ini melibatkan dosen dan mahasiswa yang dirancang dan diselaraskan dengan program MBKM, serta untuk mencapai indikator kinerja utama perguruan tinggi, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, dan hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Reka Cipta ini dilakukan dalam 5 langkah, yaitu 1. Menyiapkan kelembagaan yang dalam hal ini BUM Desa Jawa Wantilan. 2. Melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal pemilahan sampah. 3. Penyiapan infrastruktur. 4. Pengembangan usaha pengolahan sampah organik. Dan 5. Pengembangan usaha pengolahan sampah organik. Proses pengolahan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular diawali dengan tahapan pemilahan sampah di sumber sampah atau rumah tangga. Sampah yang dipilah kemudian dikumpulkan secara terpilah oleh operator, kemudian dibawa ke TPS 3R. Di lokasi TPS 3R, sampah kemudian dipilah lebih spesifik.
Untuk sampah anorganik layak jual, setelah dipilah lebih spesifik, kemudian dibersihkan, sebagian di-packing dengan cara dipres, kemudian dijual ke industri daur ulang. Baik secara langsung, Bu. Oke, jadi untuk sampah yang layak daur ulang itu biasanya alirannya seperti ini ya. Jadi sampah dari rumah dipilah masuk ke bank sampah, kemudian ada yang ke burung, ada yang tukang rongsok, kemudian ada dari sini dari bank sampah ke bank induk, dari pengepul ke bandar, dan kemudian langsung ke pabrik dan ke industri. Nah, jenis-jenis sampahnya yang dikumpulkan seperti ini nanti bisa dilihat di sana di bank sampah ya. Ini contoh sampah-sampah yang dikumpulkan. Kalau plastik itu harus terpilah menjadi 20 jenis. Ini tahapannya kalau bank sampah. Saya nggak tahu di UICMB apakah sudah punya bank sampah. Belum ada. Ya, nanti bisa mengembangkan ya di kampus sendiri ya. Jadi ini mekanismenya ya, biar sampah itu bisa di store, bisa juga kita kumpulkan menggunakan cator. Ya. Jadi ini terkait dengan kegiatan pemulung seperti ini. Oke. Nanti kemudian dipilah ulang ya. Dipilah ulang. Contoh ini di pusat daur ulang Kota Bandung di Bank Sampah Induk ya. Nah setelah dipilah kemudian masuk ke industri. Ini adalah contoh industri yang ada di Kota Bandung. Jadi untuk sampah kresek, sampah-sampah daun itu diolah menjadi kresek lagi. Ini yang tadi disebut dengan circular economy ya. Ini kapasitasnya 100 ton per hari. Dan ini rapia. Ya. Rapia. Ya. Ini contoh lain yang dilakukan oleh Pak John Peter di Gede Bage. Pak John Peter ini dia hanya mengolah plastik menjadi pelet plastik ya. Seperti ini, karena sebelum di molding, dicetak itu harus dalam bentuk. Di contoh misalnya gelas air mineral itu kalau masih kotor itu harganya 2.500. Kalau sudah dibersihkan 4.000, kalau sudah dicacah 7.000, kalau sudah jadi pelet itu 15.000. Nah ini contoh lain ya, industri yang mengolah plastik menjadi rapia. Ini di Cikodewa dengan omset 2 miliar per bulan. Itu adalah untuk jenis sampah yang bisa diremanufacturing. Contoh tadi plastik ya. Tapi ada jenis sampah yang tidak bisa dilelehkan, yang diproses secara pabrikan. Contoh misalnya apa? Cangkang kopi. Cangkang kopi itu sudah mengandung aluminium foil. Ya. Maka disebutnya multi layer packaging. Nah itu bagaimana? Itu biasanya dibuat kerajinan ya. Upcycle product. Ini contoh produk-produknya ada di depan ini, ada dompet dan lain-lain ya. Ini namanya upcycle product. Yang kalian dudukin tuh. Ini termasuk yang didudukin, ini dompet misalnya. Ini kalau untuk pernikahan ucapan terima kasih bisa pakai ini. Kemarin saya nikahin anak saya pakai ini. Ucapan terima kasih. Alhamdulillah anak saya alhamdulillah sudah sedang S3 di Jepang sekarang. Jadi ini contoh upcycle produk yang menggunakan kemasan multi layer tadi ya. Oke. Jadi itu contoh, banyak sekali produk yang bisa kemana. Termasuk ini menggunakan koran bekas ya. Koran bekas. Oke. Jadi ini contoh produk-produknya, dan dulu saya punya display di PVJ. Ini kalau sudah begini harganya 250.000. Kalau ini kresek, tapi kreseknya disetrika. Dan setrikanya hanya merek Philips yang bisa ya. Kemudian dibikin tas. Kalau ini bekas odol. Nah, ini tentang saung edukasi. Jadi saung edukasi ini tadi saya sudah perkenalkan. Ini adalah tempat belajar bagaimana bank sampah gitu ya, bagaimana mengolah organik gitu ya. Nanti kita lihat langsung saja ya di sana ya. Oke.
Ini adalah mahasiswa yang sedang belajar di sini. Jadi kalau kalian mau bikin konten juga silakan. Oke. Ini adalah contoh masyarakat yang berkunjung ke sini, belajar di sini dari berbagai kota kabupaten. Ini yang tadi saya bilang dari Kitakyushu, dari Tokyo, ya, kemudian dari Vietnam, ya, yang belajar di sini. Oke. Baik, ini adalah penelitian saya. Jadi saya sudah publikasi terkait dengan sirkular ekonomi ini di, kalau nggak salah, hampir 5 jurnal internasional ya, yang terindeks Scopus maupun yang di Proceeding Journal Index Scopus ya. Ini salah satunya yang saya tulis tahun 2018 ya. Ini hasil pembuktiannya bahwa sebetulnya ketika kita kembangkan ini, maka ini akan lebih bisa menghemat sumber daya alam ya. Ini adalah contoh ya hasil penelitian saya dan juga Scopus yang saya tulis juga dengan orang Jepang. Oke. Kemudian ada kata penutup dari saya dari presentasi ini. Saya ingin sampaikan satu motonya itu bukan Wakanda No More. Apa? Nah, Wakanda No More, Indonesia Forever, bukan itu ya. Tapi lebih baik hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah. Sekarang kita lihat aksi langsung ya. Ke sana dulu ya, ke tempat pengoperasian dulu. Ini belum panas kan ya?